dapat boneka nih 2. Wah, bagus sekali bonekanya. Ya, tadi mama ikut lomba. Terus mama menang terus. Hebat ya mamamu. Iya, mama memang hebat. Tadi juga ada papanya Tiara. Kata Tiara, papanya ikut main tarik tambang. Terus wajahnya penuh dengan lumpur. Iya kan, Ma? Iya, tapi sayangnya mama gak ketemu sama papanya Tiara. Karena dia mau bersih-bersih kan? Iya. Terima kasih ya Allah. Naila sekarang sudah mulai sehat. Dia terlihat bahagia sekali bersama Intan. Aku ingin mereka bahagia terus seperti ini. Aku harus melakukan sesuatu untuk melindungi Naila. Aku harus menghapus bayang-bayang Ardi dari hidup Naila. Ardi sudah bikin hidupnya menderita. Aku tidak mau itu terulang kembali. Naila berhak hidup bahagia. Dia harus punya kehidupan baru. Intan juga butuh seseorang yang bisa melindungi dan menjaganya. Eyang. Ini buat Eyang aja. Eyang mau? Buat Eyang. Terima kasih. Ya udah sayang, kita ke kamar ya. Kamu harus istirahat. Ya, Ma. Bye-bye. Halo, Assalamualaikum. Mirsa, Ibu sarankan kamu jangan mudah menyerah. Kamu harus terus menunjukkan keseriusan kamu sama Naila. Ibu yakin Naila nantinya akan bisa menerima kamu. Iya, Bu, tapi Ingat satu hal lagi, kamu tidak akan bisa menikahi Naila sebelum suaminya menceraikan dia. Halo? Halo, Nak Mirsa? Nak Mirsa bisa dengar Ibu? iya, Bu. Nak Mirsa kok kamu diam aja? Aku mau nikahin Naila, Bu, tapi aku nggak bisa nikahin Naila kalau dia belum bercerai dari suaminya, Bu. Iya, kamu benar. Sebelum Naila bercerai, dia tidak akan bisa melupakan Ardi. Nak Mirsa, kamu mau melakukan sesuatu untuk Ibu? Aku siap ngelakuin apa aja, Bu. Apapun yang Ibu suruh, Bu. Iya, Tiara. Tugas kelompok yang dari Bu Guru kita kerjain sekarang mau nggak? Gimana kalau kita kerjain di rumah aku aja? Di rumah aku ada peralatannya loh. Tapi kan oma kamu nggak suka sama aku. Di rumah kamu ada oma kamu kan? Ini kan hari Kamis ya? Kamu tenang aja, oma aku arisan pulangnya malam. Kamu jangan takut. Yaudah dah, aku kerjain tugas sama kamu. Yaudah, yuk. Kamu? Mau apa kamu datang kemari? Mau apa? Saya datang kemari ingin bertemu dengan Ardi. Ardi nggak ada di rumah. Jadi lebih baik kamu pergi. Kalaupun Ardi ada, aku nggak akan ngasih dia ketemu dengan ibunya perempuan rendahan itu. Baik, saya akan kembali lagi ke rumah ini. Tapi harap Ibu tahu, anak saya bukan perempuan rendahan. Apa yang terjadi itu bukan kesalahan dia sama sekali. Permisi. Silakan. Assalamualaikum. Tiara,
Nanti kamu buat kue yang enak ya. Oke, pasti dong. Ibu? Ibu apa kabar? Tidak usah basa-basi, Ardi. Saya kemarin ingin bicara dengan kamu. Ada apa ini, Bu? Apa soal Naila? Ya, soal Naila. Saya minta secepatnya kamu menceraikan Naila. Kalau perlu sekarang juga. Bebaskan dia. Biarkan dia melanjutkan hidupnya. Karena sekarang ini ada laki-laki yang menyayangi dan ingin menikahi Naila. Lihat Ardi, lihat. Kamu selalu menolak untuk menikah. Tapi istri kamu sudah mau mendapatkan suami baru. Jadi bagaimana, Ardi? Kau bisa kan menceraikan dia sekarang? Tiara, kata kamu, mama kamu udah pergi. Itu rumah kamu kan? Tapi biasanya oma kalau hari Kamis itu arisan, nggak ada di rumah. Tapi kenapa sekarang ada di rumah ya? Aku juga nggak tahu sih. Aku nggak mau masuk ke dalam, aku takut. Oma kamu galak banget. Apalagi sekarang lagi marah-marah. Ya, masa kamu nggak mau masuk sih? Kamu mau di sini terus? Aku mau pulang aja. Intan. Kan kamu udah janji sama aku mau ngerjain tugas di rumah aku. Enggak. Jangan pulang dong. Enggak, aku takut banget sama mama kamu. Aku nggak mau dimarahin sama kamu. Kayak gitu tuh. Galak banget. Serem. Gimana ya? Oh, gini aja deh. Kamu tenang aja. Kamu masuk ke dalam rumah aku, tapi diam-diam. Jangan sampai ketahuan Oma. Gimana? Udah, ayo cepet. Cerai, Bu? Ya. Heh, kamu sudah gila ya? Hah? Bisa-bisanya kamu datang kemari ngomong seperti itu. Apa kamu lupa? Hah? Anak kita itu sudah berpisah lama. Sudah 9 tahun. Kalaupun mereka tidak bercerai, tidak punya surat cerai, itu sudah sah bercerai. Ma, nggak gitu, Ma. Itu nggak benar. Lebih baik kalian berpisah. Itu yang terbaik. Jadi sekarang Naila sudah bisa melupakan aku. Sekarang dia mau memulai hidup baru dengan laki-laki lain. Padahal selama ini aku masih benar-benar memikirkan dia. Bu, kalau memang betul ini yang diinginkan Naila, aku berharap Naila bisa datang sendiri ke sini. Aku ingin dengar sendiri dari mulut dia. Aku akan lakukan apa yang dia inginkan, Bu. Kau pikir kamu siapa, Di? Berani-beraninya kamu suruh anak saya datang kemari. Setelah kamu mengusirnya dan 9 tahun kamu tidak pernah memperdulikan dia. Padahal kamu tahu dia tidak pernah bersalah. Gak bersalah gimana? Dia itu sudah membohongi anakku. Anakku tidak pernah berbohong, Bu. Anakku itu diperkosa. Dia tidak pernah berkhianat dan dia tidak pernah berselingkuh dari Ardi. Perasaannya hancur, Di. Dan kamu tidak punya hati sama sekali. Kamu justru mengusir dia, bahkan mengambil anak dia. Heh, Tiara itu anaknya Ardi. Biarkan dia hidup di sini lebih layak daripada tinggal sama kalian. Tiara itu juga anak Naila, Bu. Cucu saya. Naila juga berhak terhadap anak itu. Ardi tidak pernah peduli selama 9 tahun ini. Sama sekali tidak pernah menjenguk Naila.
dia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi selama 9 tahun ini. Sekalipun Ardi, kamu tidak pernah datang berkunjung untuk menjenguk atau menengok Naila. Jadi sebaiknya cepat kamu ceraikan dia. Baik, Bu. Aku mengerti yang Ibu mau. Aku akan lakukan sekarang juga. Ayo kita ke rumah Ibu. Permisi. Ardi! 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 Apa lagi, Ma? Kamu itu sudah atau apa sih? Hah? Mama nggak izinkan kamu pergi. Ayo masuk. Masuk ke dalam rumah. Sekarang juga masuk. Bu Rina, persoalan anak saya dan Ardi harus segera diselesaikan. Saya tidak mau nasib anak saya terkatung-katung. Ma, Ibu benar. Aku harus segera nyelesain masalah ini. Ardi, kamu itu sekarang sedang emosional. Karena kamu kaget. Jadi kamu nggak akan bisa berpikir secara jernih. Makanya, Mama nggak membiarkan kamu ada orang memanfaatkan kamu. Atau ambil keuntungan dari kamu. Enggak, Ma. Enggak. Aku tetap harus nyelesain masalah ini. Mama bilang masuk. Masuk. Ma, Masuk. Ma, lepasin, Ma. Masuk. Ardi, kamu laki-laki, kamu harus tegas. Masuk. Ma, Ardi, Ma, Masuk. Mama. Masuk. Hei, kalau kamu mau anak kamu cerai, gugat ke sana ke pengadilan. Asal kamu tahu ya, anak kamu hanya mendapatkan surat. Gimana pun juga, anakku dan anak kamu sudah lama berpisah. Tapi memang lebih baik mereka punya surat cerai. Setelah itu, nikahkan anak kamu. Dan jangan lagi ganggu anakku. Kami sudah nggak peduli sama dia. Ingat itu. Setelah bertahun-tahun, ngapain dia muncul lagi di sini coba? Ngerusak mood aku aja. Ardi mana ya? Oh, pasti Ardi ada di kamarnya. Sekarang kamu ke kamar aku ya. Tapi pelan-pelan. Ardi mana ya? Kok nggak ada sih? Tiara, boneka kamu bagus-bagus banget, Tiara. Yang ini bagus. Ya udah, kamu bawa aja pulang. Pilih-pilih. Enggak, Tiara. Ini kan mainan kamu. Aku nggak enak. Nggak apa-apa lah, Intan. Kan aku yang ngasih ke kamu. Enggak. Aku nggak apa-apa kok. Ya udah, kalau kamu nggak mau, gimana kalau mainan aku ditaruh di rumah kamu? Jadi kalau aku main ke rumah kamu bisa dimainin. Gimana? Kalau kamu titipin mainan ke rumahku, aku mau. Ya udah, kau pilih-pilih aja. Ayo. Tiara itu juga anak Naila, Bu. Cucu saya. Naila juga berhak terhadap anak itu.
Ardi tidak pernah peduli selama 9 tahun ini. Sama sekali tidak pernah menjenguk Naila. Dia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi selama 9 tahun ini. Sekalipun Ardi, kamu tidak pernah datang berkunjung untuk menjenguk atau menengok Naila. Jadi sebaiknya cepat kamu ceraikan dia. Anakku itu diperkosa. Dia tidak pernah berkhianat dan dia tidak pernah berselingkuh dari Ardi. Perasaannya hancur, Di. Dan kamu tidak punya hati sama sekali. Kamu justru mengusir dia, bahkan mengambil anak dia. Ardi? Iya, Ma. Kamu nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa kok. Yang ini boleh deh. Kok kayak ada yang ngobrol ya? Loh, kok dikunci? Nggak biasanya begini. Tiara! Tiara, buka pintu! Intan, itu oma aku. Aduh, gimana nih Tiara, aku takut. Tiara! Tiara, buka pintu! Intan, itu oma aku. Aduh, gimana nih Tiara, aku takut. Kamu ngumpet aja di kamar mandi. Cepetan. Buka sayang, buka pintunya, Oma mau masuk. Kamu lagi ngapain sih? Nggak lagi ngapa-ngapain, Oma. Tadi kamu ngobrol sama siapa? Itu Oma. Tadi aku lagi main boneka. Iya, Oma, lagi main boneka. Oh. Itu lampu kamar mandi kok nyala ya? Ada orang di dalam? Lampu kamar mandi kamu itu memang udah longgar. Tapi pembantu-pembantu tuh nggak ada yang mau benerin. Ntar Oma tegur mereka ya. Iya, Oma. Oke ya. Bibi! Intan? Udah aman kok. Intan? Mana ya? Intan? Aku di sini.
kamu ternyata ngumpet di situ. Untung aja Oma nggak tahu kamu di situ. Oma kamu mana? Udah aman terkendali. Kamu tenang aja. Udah pergi ya? Ya udah yuk. Ini sih. B, lain kali kalau ada lampu nyalanya nggak benar langsung dibetulin. Kalau kamu nggak bisa, kamu panggil supir, minta bantuan dari dia. Ya? Nyonya. Ya sudah, saya mau pergi arisan dulu. Kalau ada apa-apa dan kalau ada yang datang, telepon saya ya. Baik Nyonya. Yuk. Aku mau taruh boneka ini ya di rumah kamu. Boleh? Sama buku cerita, gimana? Yaudah, berarti nanti kalau kamu main ke rumahku, kita bisa sambil baca-baca dong. Yaudah, aku ambil dulu ya. Taruh dulu ya. Ya. Temen itu selalu berbagi dan bersama-sama terus, ya kan? Iya, Tiara. Kamu baik banget ya sama aku. Aku bersyukur bisa temenan sama kamu. Aku juga seneng banget Intan bisa teman sama kamu. Kan selama ini di rumah aku gak ada teman. Tapi sekarang udah ada kamu yang aku anggap kayak saudara aku sendiri. Itu kayaknya Oma pergi deh. Pasti Oma mau arisan. Dah, kamu sekarang tenang aja, jangan takut. Iya, Tiara. Aku udah tenang kok. Ayah, kamu mau berenang nggak? Emang boleh Tiara aku berenang? Boleh dong. Yeay! Berenang bareng ya? Aduh. Ya, makasih ya. Iya, sama-sama. Bu, Ibu. Aduh, Ibu kemana sih? Dan tadi kok udah dicari-cari nggak ada. Apa dia keluar? Bu. Mungkin sebentar lagi dia pulang kali ya. Berapa mas? Sudah dibayar Pak sama Ibu. Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak ya. Makasih mas. Bagaimana hasilnya Bu? Dia tidak mau menceraikan Naila. Tapi Ibu gak nyerahkan Bu. Bu, aku akan cari cara lain Bu. Sampai kapanpun ibu tidak akan pernah menyerah. Naila harus bercerai dari Ardi. Biar aku yang bawa ibu masuk. Ibu kenapa sih Bu? Kalau pergi tuh nggak bilang-bilang sama aku? Ibu bosan tinggal di rumah. Makanya ibu pengen jalan-jalan keluar. Ibu kalau misalkan ibu mau pergi, ya tinggal minta tolong. Tapi jangan sama dia dong Bu. Kenapa harus sama dia sih? Ternyata Naila benar-benar marah sama aku. Kalau dia benci aku gimana ya? Bu, kalau gitu aku pamit ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Nak Mirza, terima kasih. Iya Bu. Naila, kamu sebaiknya nggak sekasar itu sama Mirza. Dia kan banyak membantu keluarga kita. Bu,
Ibu kalau misalkan ibu mau pergi kan aku udah bilang. Tinggal minta tolong sama aku atau nggak sama Tiara, jangan sama dia, Bu. Aku nggak mau memberi harapan palsu sama dia. Nay, seandainya kamu mau membuka hati kamu buat laki-laki lain, kamu pasti akan lihat Mirza itu laki-laki yang baik. Tidak seperti suami kamu itu. Ayo! Yeay! Kamu banyak foto deh, muncrat. Sama aku juga. Sini deh. Ih, kamu mah. Aduh, muncrat. Oh ya, aku bisa bikin balon yang banyak. Coba aku lihat. Ya. Itu mah dikit, ini nih banyak. Mas Ardi kelihatan sedih. Pasti habis berantem sama Mama. Tante Maya. Kalian lagi main apa sih? Ini lagi main apa? Gelembung. Bubble. Banyak banget. Kalian tuh rambutnya sampai basah gini. Emang tadi kehujanan? Enggak, Tante. Sebelum kita main gelembung, kita ngapain? Berenang. Pantes. Intan sayang, nanti harus segera pulang ya, Nak. Kasihan loh mama kamu di rumah. Iya, Tante. Intan, nanti aku pasti main ke rumah kamu, Kak. Janji ya. Janji. Yaudah yuk, Tante antar kamu pulang ya sayang. Ya, Tante. Aku ikut ya, Tante. Oh, Kita harus sini dulu. Oh ya, Tante Maya, Tiara mau ikut masuk? Iya sayang, lain waktu aja ya. Soalnya ini udah mau malam. Yaudah. Oh ya Tiara, kamu janji ya besok kesini. Mainan kamu udah aku bawa nih. Iya, aku pasti ke rumah kamu kok. Janji ya. Janji. Ya Allah, mereka begitu akrab. Tapi mereka nggak tahu kalau sebenarnya mereka itu kakak dan adik. Tante Maya kenapa nangis? Enggak nangis sayang. Tante itu seneng lihat pertemanan kalian berdua. Akrab banget. Tante jadi jealous nih pengen punya teman kayak Intan. Iya Tante, Intan itu baik banget. Tiara, kamu juga baik banget. Ya udah, sekarang Tiara dan Tante harus pergi duluan ya sayang. Iya Tante. Kamu baik-baik ya sayang. Dadah Intan. Dadah. Tuh mainannya Tiara taruh mana lagi? Mana bagus-bagus banget lagi. Tiara manis, sudah sampai rumah kamu ya sayang. Ini punya siapa sayang? Oh, ini mah dari Tiara mah. Tadi dia bilang suruh nitipin ini di rumahku. Katanya nanti kalau dia main ke sini jadi ada mainan deh. Ya ampun, Tiara cantik baik banget sama kamu sayang. Sini, apa sih? Lucu banget bonekanya. Tuh, lucu kayak muka kamu. Enggak dong, Ma. Ada buku dongeng juga sayang. Mau bacain buku dongeng nggak? Mau, Ma. Mau, sini. Sini sayang, deket ya? Sini. Nah, ini sekarang kita baca Kangguru. Kamu tau nggak Kangguru? Kangguru yang suka lompat-lompat. Yang ada anaknya juga. Iya. Siapa yang nggak kenal aku? Aku adalah Kangguru. hewan unik berkantung
atau sering disebut hewan marsupial. Kanguru berasal dari benua Australia. Jauh banget nggak? Jauh banget kan? Iya jauh banget mah. Kalian dapat menemukan berbagai macam spesies kami hampir seluruh bagian di Australia. Namun ternyata salah satu jenis kanguru yaitu kanguru pohon. Duh, ternyata dia tinggal di atas pohon. Kangurunya gelantungan gitu nggak ya? Pertama kali ditemukan Indonesia pada tahun 1994. Lama banget ya? Mama, kamu belum lahir. Yang paling khas dari kanguru adalah kantungnya. Dan perlu kalian ketahui, kantung kanguru itu kedap air kawan-kawan. Alhamdulillah, semakin hari Naila terlihat semakin sayang sama Intan. Meskipun masih tetap memanggilnya Tiara. Tapi setidaknya Intan merasakan kasih sayangnya. Anak-anak, kerjakan soal berikut ini ya. Iya Pak. Bu. Iya Pak. Saya mau menyampaikan sesuatu ke anak-anak. Silahkan Pak. Anak-anak, dengarkan ya. Bapak Kepala Sekolah mau menyampaikan pengumuman untuk kalian. Mari Pak. Makasih. Anak-anak, Bapak sudah menghitung beserta guru-guru yang lain hasil penjualan terbanyak dari pesta seni kemarin adalah dari kelas ini. Intan. Ya, kue Epic Ambon kamu enak banget. Makanya jadi laku. Makasih ya Monik. Iya. Iya Intan, ini semua itu berkat resep rahasia mama kamu. Iya, mamaku tuh masakannya enak banget. Anak-anak, tenang dulu. Bapak masih mau menyampaikan satu hal lagi, boleh? Jadi, Bapak akan mengumumkan secara resmi hal ini pada saat upacara nanti, supaya kelas lain juga mengetahui bahwa kelas ini yang menjual makanan terbanyak dan terbaik. Dan hasil penjualan makanan itu akan disumbangkan ke panti asuhan. Dan 2 orang di antara kalian akan mewakili untuk menyerahkan sumbangan itu. Bu, menurut Ibu siapa kira-kira 2 orang dari anak-anak ini yang mewakili Bu? Saya kira Intan Pak. Karena kue yang kemarin dijual dan laku banyak itu adalah buatan dia. Yang kedua saya pilih Tiara. Ayo kita. Ya. Saya setuju Bu, pilihan Ibu adalah pilihan yang terbaik. Ya anak-anak, Intan dan Tiara ini yang akan mewakili kelas kita nanti ke panti asuhan ya. Tepuk tangan. Jadi kita bakal ke panti asuhan Pak untuk menyerahkan dananya. Ya, kita besok ke panti asuhan yang didukung oleh tante kamu, Ibu Maya. Dan Bapak yakin, Ibu Maya pasti senang karena kamu ikut ambil bagian dalam penyerahan dana tersebut. Saya senang sekali begitu tahu bahwa sekolah memberikan bantuan donasi untuk panti asuhan ini. Dan lebih senang lagi karena Tiara dan Nita yang bisa ikut. Tiara, kenalan yuk. Ayo. Hai. Kita boleh kenalan kan? Oh iya, nama aku Intan. Hai, kalau aku Tiara. Kita kenalan yuk.
Alah, gak usah so baik deh. Kalian kesini cuma buat pamer kan? Enggak kok, kita kesini bukan mau pamer. Tapi niat kita kesini buat kenalan sama kalian. Kamu kok malah nuduh aku sembarangan sih? Gak usah pura-pura deh. Dasar anak sombong. Kamu gak boleh ngomong kasar kayak gitu. Niat kami kesini baik kok. Alah, paling pura-pura aja. Anak-anak orang kaya seperti kalian ini gak tahu perasaan kita. Kalian kesini cuma buat pamer aja kan? Karena kalian tuh yang paling benar. Gak kayak kami, anak-anak yatim piatu. Enggak kok, itu gak benar. Kami sebenarnya sama seperti kalian. Aku selama ini gak punya bapak. Tiara gak punya mama. Jadi kalian gak boleh nilai orang dari luarnya aja. Halah, kalian gak usah bohong deh sama kita. Kita gak bohong kok. Emang bener, mama aku meninggal habis ngelahirin aku. Kalau papanya Intan pergi, ngantarin mamanya Intan sama Intan. Kalian masih gak percaya? Ternyata kalian anak yatim juga seperti kami. Maafin aku ya. Iya. Maafin aku ya, Tiara. Iya, aku maafin kok. Iya, aku juga ya. Bu Maya, Intan, sama Tiara, Bapak dan Ibu Guru pulang duluan. Dan terima kasih karena kalian sudah mau datang ke panti ini. Saya berterima kasih kepada Bapak karena telah mempercayakan donasi untuk panti asuhan ini dari sekolah. Sama-sama, Bu. Kalau gitu, kami pulang duluan ya, Bu. Hati-hati ya Bapak Ibu. Mari. Nah, sekarang kita antar Intan pulang ke rumah. Oh iya Tiara, kamu jadi kan main di rumah aku. Kamu kan udah janji. Tante Maya, aku boleh kan main ke rumahnya Intan? Sekarang kan giliran aku main ke rumah Intan. Iya, boleh ya kan? Tante. Iya, boleh. Nanti Tante antar Tiara ke rumah Intan. Udah gitu sore-sore Tante jemput. Gimana? Yeay! Kita bisa main bareng lagi, Intan. Iya, Tante. Tapi Tante jangan bilang-bilang ke Oma ya. Nanti Tiara dimarahin lagi sama Oma. Kamu tenang aja sayang. Nanti ini jadi rahasia antara kita berdua. Tante akan bilang ke Oma kalau Tante antar kamu ke mall main sama teman-teman. Makasih ya Tante. Tante itu tante yang paling baik seluruh dunia. Tiara sayang banget deh sama Tante Maya. Tahu nggak Tante? Main sama Intan itu lebih seru tahu Tante daripada main di mall. Ya nggak? Yaudah yuk. Yuk, ayo. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tiara manis, Tiara cantik sayang. Kamu kesini juga? Iya Tante. Iya Mah, Tiara cantik kesini mau main sampai sore loh Mah. Boleh kan? Ya boleh banget dong. Malah Tante senang kalau kamu main setiap hari kesini. Kan Tiara manis biar ada temennya. Iya Tante, aku juga seneng main kesini tiap hari. Soalnya di rumah kan nggak ada temen akunya. Sepi lagi. Paling cuman Bu doang yang nemenin aku. Ya udah, kalau misalkan kamu merasa kesepian, datang aja ke sini ya. Iya Tiara benar, pintu rumah ini selalu terbuka. Ya udah, kalian berdua belum pada makan kan? Tante bakal bikin makanan yang enak buat kalian. Iya Tante. Yuk. Kak Naila semakin membaik. Beda sama keadaannya saat pertama aku datang ke sini. Apa mungkin kehadiran Tiara ikut membantu penyembuhan dia? Walaupun mereka nggak saling tahu bahwa sebenarnya mereka ibu dan anak. Tapi aku yakin ada ikatan batin di antara mereka. Udah tiga. Gili. Tiara. Gili.
Kenapa sedih? Kamu habis dibacain dongeng ya sama mama kamu? Iya Tiara, semalam aku dibacain dongeng. Lucu-lucu banget. Aku sedih Intan. Selama ini aku gak pernah ngerasain dibacain dongeng sama mama aku sendiri. Aku pengen banget ngerasain gimana rasanya punya mama. Gorengan datang. Kenapa? Kok mukanya cemberut gitu? Sini, kenapa? Kenapa? Kenapa, nak? Mama, Tiara gak pernah ngerasain didongengin sama mamanya. Ya ampun sayang. Gimana kalau misalkan tante bacain dongeng buat kamu? Tiara cantik. Anggap aja tante ini mama kamu. Gak apa-apa. Beneran Tante? Iya. Aku mau banget Tante. Ayo. Yang mana? Yang ini? Iya. Oke. Tante bacain ya. Kancil. Oh iya Tante. Aku boleh kan Tante rekam di HP? Biar aku bisa dengerin lagi sebelum aku tidur Tante. Iya sayang, boleh. Nih bentar ya Tante. Oke. Tante. Oke ya. Kancil. Pasti kamu sering mendengar cerita tentang diriku yang menyebut diriku sebagai binatang yang cerdik dan pandai. Ayo tebak, siapa aku? Iya, bener. Aku adalah kancil binatang yang sering disebut-sebut nama. Tiara, tadi di mall sama Tante Maya kamu beli apa aja? Tiara nggak beli apa-apa mah, cuma lihat-lihat. Oh gitu. Makanya tuh kan. Cepetan minum. Makannya jangan buru-buru gitu. Minum cepetan. Ya ampun. Emangnya mau apa sih? Makan buru-buru begitu mau apa? Tiara mau cepet tidur, Oma. Saya ini Tiara capek banget. Aku mau tidur dulu ya, Oma, Papa, Tante Maya. Tiara itu beda ya sekarang ya. Sikapnya berubah kayak gitu loh. Jangan-jangan pengaruh dari anak jalanan itu. Ma, udah deh Ma, jangan mulai lagi. Mama jangan nuduh orang sembarangan. Namanya juga anak-anak, kadang-kadang mereka berubah-ubah sikapnya. Kalian itu ya sama aja dua-duanya, sama. Nggak pernah mau setuju sama mama. Aku mau dengerin dongeng yang tadi yang dibacain sama Tante Naila. Aku adalah kancil atau biasa juga disebut landuk. Aku masih mempunyai hubungan keluarga dengan rusa dari genus Traglus yang memiliki tubuh kecil. Tuh, lihat deh. Seperti hewan-hewan yang hidup di dunia ini yang beraneka ragam jenisnya. Untuk di Asia Tenggara ada 6 spesies kancil. Sedangkan kancil yang sering dijumpai di Indonesia adalah kancil jenis Tragus javanicius, Traglus napu, dan Traglus kancil. Aku dan teman-temanku sangat suka sekali tinggal di hutan yang lebat atau di kaki-kaki bukit yang tidak jauh dari kaki sungai. Biasanya di tempat-tempat tersebut banyak makanan kesukaan kami.
Sayang. Tiara. Tiara tidurnya terlihat tenang banget. Dia lagi dengerin apa ya? Kok mati? Saya minta secepatnya kamu menceraikan Naila. Kalau perlu sekarang juga. Bebaskan dia. Biarkan dia melanjutkan hidupnya. Karena sekarang ini ada laki-laki yang menyayangi dan ingin menikahi Naila. Anakku itu diperkosa. Dia tidak pernah berkhianat dan dia tidak pernah berselingkuh dari Ardi. Perasaannya hancur, Dik. Dan kamu tidak punya hati sama sekali. Kamu justru mengusir dia, bahkan mengambil anak dia. Apa benar Nela minta diceraikan dan sudah mau menikah lagi dengan orang lain? Kalau benar, bagaimana nasib Tiara? Apa dia akan kehilangan ibunya selamanya? Intan mana ya? Kok jam segini belum berangkat sekolah sih? Mana ya Tiara? Kok nggak ada? Mah, Mama tunggu di dalam aja ya. Nanti Tiara datang kok. Udah nggak apa-apa, Mama tungguin aja sampai kamu dan Tiara cantik pergi sekolah bareng, ya? Oh, ya udah. Itu dia tuh. Gua harus nemuin Intan. Sayang, sepatu kamu kotor banget. Bentar ya, Mama bersihin sebentar. Iya. Aduh! Bak, siapa ini? Aduh, siapa sih ini? Bok, siapa ini? Gak tahu. Ih, Om Mirza. Jahil. Berangkat ya? Ya Om. Loh, Om Mirza kok nggak pernah ke rumah Intan lagi? Iya, Om Mirza sibuk. Ini juga karena pengen ketemu sama Intan aja. Cie, kangen ya sama Intan? Kangen nggak ya? Iya deh, Om Mirza kangen sama anak yang lucu, gemes tapi nyebelin. Ih, Om Mirza mah
ya. Nanti kalau perlu apa jangan lupa telepon Om Mirja ya. Siap. Siap. Nanti kalau perlu apa jangan lupa telepon Om Mirja ya. Siap. Siap. Tiara manis, Tiara cantik belum datang. Belum lama. Udah, Mama bersihin deh sepatunya. Iya, Mah. Sayang? Ya. Ini tas kamu penuh banget, tumben. Bawa apa aja? Kabut. Ya, Pak. Masukin ke mobil. Bawa apa aja itu? Itu, Pak, Tiara bawa buku cerita buat dikasih ke Intan, Pak. Soalnya mamanya Intan kan seneng banget ngebacain dongeng buat Tiara sama Intan. Oh gitu ya? Iya, Pak. Kemarin aja waktu mamanya Intan ngebacain dongeng buat Tiara, Tiara rekam pakai HP-nya Tiara, Pak. Jadi sebelum tidur, Tiara bisa dengerin deh. Oh. Jadi semalam Tiara dengerin suara rekaman mamanya Intan. Kasihan Tiara. Sampai seperti itu dia. Karena memang selama ini nggak pernah merasakan dibacakan dongeng sama ibunya. Pak, Papa janji ya sama Tiara, jangan kayak papanya Intan. Papanya Intan emang kenapa sayang? Papa nggak ngerti maksud kamu. Intan nggak punya papa. Intan ditinggalin sama papanya waktu dia masih kecil, Pak. Karena mamanya Intan sakit. Seperti itu kan nasibnya Intan. Dia ditinggalkan ayahnya gara-gara ibunya sakit. Kenapa ayahnya Intan sama seperti aku dulu? Aku mengusir Naila karena aku menuduh dia selingkuh. Dan sekarang Tiara yang jadi korbannya. Pak, Papa janji ya sama Tiara. Papa janji Papa nggak akan ninggalin kamu. Makasih ya, Pak. Maaf Pak, Non Tiara berangkat sekarang Pak. Iya? Pak, Tiara berangkat dulu ya. Iya, tentu saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, Papa janji ya sama Tiara, jangan kayak papanya Intan. Tiara! Tiara, tunggu! Tiara, kelihatannya tas kamu berat banget. Iya nih, aku bawa buku-buku dongeng. Tuh. Wah, banyak banget. Intan, tau nggak? Aku tuh pengen banget mama kamu bacain lagi dongeng ke aku. Wah, pasti mama aku seneng banget. Yaudah yuk kita masuk, nanti telat lagi. Yuk, ya Tiara. Gorengan, 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 gorengan. Mau beli? Beli yang mana? Ini nih. Gorengan, mau beli?
udah habis. Iya nih habis. Besok-besok bawa yang lebih banyak ya. Oke deh. Kalau kamu suruh bawa yang lebih banyak tuh. Bener kan kata aku, kalau kamu jualin ke kelas-kelas, pasti jualan kamu cepet habis. Benar apa kata kamu, Tiara? Yaudah yuk, karena gorengan kamu laku, kita tos dulu yuk. Ih, yaudah yuk masuk. Oke. Aku khawatir sama Mas Ardi. Dari tadi kelihatannya dia melamun dan seperti banyak pikiran. Aku harus tanya ada apa. Mas, boleh aku masuk? Ya. Ya. Mas Ardi kenapa sih? Ngurung diri aja di kamar. Kelihatan loh Mas Ardi tuh lagi banyak pikiran. Gak mau makan lagi. Kenapa sih Mas? Cerita sama ya. Dek, tadi pagi Tiara cerita sama Mas. Dia cerita soal mamanya Intan. Mamanya Intan ditinggal sama suaminya karena dia sakit. Tiara minta aku janji supaya aku nggak akan ngelakuin seperti apa yang dilakuin sama papanya Intan. Mas, kalau aja kamu tahu yang dibicarakan Tiara itu kamu, Mas. Suami mamanya Intan itu kamu. Kamu tahu kan, Dek? Mas itu sebenarnya sama aja sama papanya Intan. Mas usir Naila dari rumah ini karena Mas nggak bisa nerima kenyataan dia udah hamil oleh laki-laki lain. Padahal Mas tahu persis. Naila nggak salah, Naila diperkosa, Dek. Mas bingung. Apa Naila masih mau maafin Mas? Mas terlambat kalau minta maaf sama Naila sekarang. Mas harus ingat satu hal. Gak ada kata telat untuk meminta maaf. Benar-benar Ardi dan Maya itu sama saja. Mereka udah